Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami hormati, berikut ini kita akan simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh alumni Pesantren Modern Ar-Risalah. Kepada yang terhormat Ustadz Ananda Bahri Al-Hafiz, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan berkat pembacaan kalam ilahi tadi rahmat senantiasa Allah turunkan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah pembacaan kalam ilahi akan semakin menyejukkan hati kita, menenteramkan batin jika kita bersolawat bersama. Untuk ini solawat mahalul qiyam yang insya Allah akan dikomandoi langsung oleh pimpinan pesantren modern Ar-Risalah Kota Lubuk Linggau diiringi tim Hadra Ar-Risalah dan Mazra'ilah. Kita berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Lambaikan lampunya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ومن رأى وجهك يا أسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور نبي سلام عليك يا الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك مرحبا ما رأينا العيسى حنت مرحبا سورة إلا إليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وأنت كالعود يبكي مرحبا مرحبا وتدلل بين يديك الله مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا
عندما شد المحامي الله وتنادى للرحيل الله الله جئته والدمع سائل قلت كيف لي يا دليل الله صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله صلى الله على محمد مرحبا يا صلى الله عليه وسلم مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا وهو مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبا علينا وما دعا لله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Para jamaah semuanya silakan duduk kembali Bapak Ibu, santriwan santriwati. Mudah-mudahan hujan yang kita nikmati, yang kita rasakan pada saat ini, terkhusus Bapak Ibu santriwan santriwati yang ada di bagian bawah, semoga hujan ini menjadi keberkahan untuk kita semua, amin. Lubuk Linggau menjadi aman, Lubuk Linggau berkah. Siap ngaji bersama UAS? Walaupun dalam kondisi hujan-hujanan. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Tuan Guru yang kita cintai, mari bersama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita juga, Al Ustadz Kiai Haji Kemas Muhammad Ali. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang sama-sama kita hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah. Hadir guru-guru mulia kita, Abah Hadi, Kiai Haji Saiful Hadi Mu'afi BA yang hadir di tengah kita, guru mulia kita Ustadz Abdul Somad yang luar biasa beliau. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kiai Fahmi Atik yang mengkoordinatori acara pada malam hari ini, teristimewa Bapak Wali Kota Kota Lubuk Linggau, Pak Kripto yang menjadi PJ Wali Kota, karena
istri beliau Ibu Henita ini murid saya, ngaji dan belajar, benar-benar ngaji sama saya kitab Safinatun Najah, belajar kitab fikih, dan di rumah beliau juga setiap ada acara saya ngisi, dan alhamdulillah malam hari ini beliau ditakdirkan oleh Allah menjadi PJ Wali Kota, menggantikan Wali Kota kita Bapak Nanan yang sudah mengabdikan dirinya 10 tahun bersama wakil beliau. Segenap Forkompinda yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Ketua DPRD, semua tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berkirim suratul Fatihah kepada guru kita, orang yang paling berjasa dengan acara-acara tabligh akbar, Ustadz Abdul Somad di seluruh provinsi Sumatera Selatan, bahkan besok menjama Bengkulu, yaitu yang berada di Curup, Habibana Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Jain bin Sa'ab, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Summa ila arwahi abaina wa mahadina wa jaddatina wa jaddatina wa mamina wa amadina khususan ila arwah Habibana Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Jain bin Sa'ab. Al-Fatihah. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah datang berduyun-duyun, ada yang duduk, ada yang berdiri. Kami belum bisa banyak berpantun karena hati lagi sedih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kepergian Habibana Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Jain bin Sa'ab ini benar-benar memukul kami Bapak Ibu, secara pribadi dan tentunya masyarakat Sumatera Selatan, karena beliau ini adalah orang yang luar biasa, orang yang sangat dekat dengan kami Bapak Ibu kemanapun berada. Maka meninggalnya beliau ini benar-benar menjadi pukulan yang dahsyat buat saya. Bahkan hari itu di wafatnya beliau, Ustadz Abdul Somad sudah seharusnya terbang ke Pekanbaru, pulang dari umroh, ditelepon sama Prima Salam, Bapak Prima Salam, anggota DPR yang malam hari ini sama hadir bersama kami. 12 tuh sehat. Jam 1 ke atas dia minta mandi. Seluruh kateter alat untuk kencing, impus semua dilepasi sama Habib. Beliau nak mandi. Dikawani sama perawat, dak galak. Sama laskar dipegang, dak galak. Biar aku mandi dewean, kata Habib. Masuk ke dalam mandi itu mandi nian Bapak Ibu, mandi nian ya. Mandi bersih-bersih nian, sudah selesai bersih. Habib duduk di kursi, di depannya ada ayuk beliau. Tahu-tahu beliau ngomong, aku nih nak pakai baju bagus-bagus, aku nak ceramah, nak ngisi acara, kata Habib. Minggir, ada yang datang. Kata Habib ngomong, minggir, jangan halangi jalan, minggir, jangan ada yang. Begitu ayutnya minggir, jalan sudah terbuka di depan beliau. Beliau langsung ngomong dengan suara yang lantang, dan kami berada di situ. Dengan suara yang lantang Habib ngomong, seluruh yang di ruangan ini meloi aku, meloi saya, kata Habib, meloi. La ilaha illallah. Seluruh kami meloi. La ilaha illallah. 3 kali ngucap la ilaha illallah, beliau tutup Muhammadur Rasulullah, langsung ampal Pak Bu. Saat selesai. Dan saya meyakini begitu Habib berkata minggir itu adalah Rasulullah SAW sedang datang menanti beliau Pak. Kenapa? Sebelum meninggal dunia beliau ada ngomong Pak, kalau kita sudah cinta sama Rasulullah, saat-saat datang sakaratul maut, kata Habib ngomong, kalau Rasulullah datang ke hadapan kita, maka kita tak akan sedikit pun merasakan sakit dan susahnya bersakaratul maut itu. Dan itulah yang saya lihat, beliau tidak merasakan sakit, dan sakaratul maut beliau itu begitu mudah dan gampangnya Bapak Ibu. Dan saya yakini begitu beliau meninggal dunia itu Bapak Ibu, saat itulah Rasulullah SAW hadir. Habib luar biasa Pak. Tahun 2000 saya kena COVID, 10 kilo berat badan saya turun. Di saat orang-orang lain jauh dari kami, Habib lah yang gendong saya ke rumah sakit Bapak Ibu. Dia yang bawa saya ke rumah sakit Pak. Dan saat itu saya sudah pesan sama Habib. Bilang Habib, kalau saya meninggal dunia, saya serahkan seluruh pengurusannya ke Habib. Dan saya itu ngomong ke istri saya pada saat itu,
Bun, kalau Habib meninggal dunia, ikuti apa kata Habib, turuti Habib, mau dikubur di mana terserah, ikutin Habib. Dan itulah yang buat saya ngomong ke Habib, mengapa duluan Habib, ngapa nggak ngajak Habib? Karena Habib ini kemana-mana sama saya Pak, tidur sama saya beliau. Ada apa-apa di markas nelpon saya. Dan beliau pergi umroh terakhir lah yang tidak ngajak saya Pak. Dan saya ngomong waktu itu dan saya tidak paham mengapa beliau meninggalkan saya. Karena itu semuanya isyarat sebenarnya. Beliau masih menyuruh saya di sini Pak. Dan saya positif thinking saja, mungkin saya banyak dosa. Mungkin masih disuruh tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Habib pulang duluan Bapak Ibu. Maka itu saya minta benar-benar doakan. Waktu itu Was sudah membatalkan acara ini. Di acara tausiah arba'in malam itu Was sudah ngomong hari Jumat, Sabtu, Ahad saya batalkan karena Habib meninggal. Saya selesai acara kami masuk ke kamar, saya ajak Jaki masuk ke dalam sama Ustadz Edi, ngobrol sama Was, dan terakhir saya nyampaikan sebelum meninggal dunia Kiai Habib nelpon saya. Beliau ngomong, Ustadz Ali tanggal 20 sampai 23 antum jangan ambil jadwal. Saya bilang tidak bisa Habib, jadwal sudah masuk, ada 8 jadwal saya dari tanggal 20 sampai 23. Ustadz, batalkan semuanya. Ana minta antum kawal tablik akbar ini dari 20 sampai 23 sampai dengan awal sampai dengan selesai. Ana nggak nalar waktu itu Bu, Pak. Saya tidak nalar. Ustadz, kata Habib, ini terakhir kita ngawal UAS. Untuk Sumatera Selatan jadwal UAS selesai. Tahun ini terakhir ini yang kita kawal 4 Lawang, Muratara, apa namanya tuh, Lubuk Linggau, semua sudah dihabiskan hari ini. Kata Habib, akhirnya dengan berarti saya katakan, siap Habib, ana batalkan seluruh jadwal, saya kawal UAS dari awal sampai akhir. Karena apa saya ngambil jadwal? Karena waktu itu Habib ngomong UAS tidak ke Palembang lagi. Karena bulan Agustus UAS sudah hadir di BKB pada kawinan Daus yang galak bawa supir UAS. Waktu itu saya tanya Habib, ada jadwal UAS lagi tak? Enggak ada, tak jadi, tak katik lagi. Maka saya ngambil jadwal. Dan subhanallah qadarullah, ternyata itu adalah tanda Habib ngasih isyarat sama saya, bahwa ternyata beliau ingin pergi duluan dan saya lah disuruh ngawal. Maka saya katakan sama UAS, kalau Kiai batalkan jadwal ini, sama baik Kiai ninggalkan hutang buat Habib. Ana mohon Kiai teruskanlah jadwal ini dan kemudian laksanakan selama 4 hari, dan ini adalah amanah Habib untuk ngisi di Lubuk Linggau, Muratara, Curup dan 4 Lawang Kiai. Dan subhanallah dengan kebesaran hati beliau, Ustadz Abdul Somad mengabulkan hajat kami yang disampaikan oleh Habib Mahdi, dan kita doakan guru kita Ustadz Abdul Somad dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih terus bisa mendengarkan dakwah-dakwah beliau. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita Kiai Haji Kemas Muhammad Ali. Beliau betul-betul menyambungkan hati kita kepada Al-Habib Mahdi bin Muhammad Syahab. Kita semuanya bersaksi bahwa Habib Mahdi adalah orang soleh dan insya Allah beliau husnul khatimah. Dan kegiatan kita malam hari ini adalah buah amal baik daripada Habibana Al-Habib Mahdi bin Syahab. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita. Kita cek sound terlebih dahulu. Ar-Risalah selalu di hati. Mazra'illah dalam ingatan untuk kita semuanya. Lubuk Linggau bisa. Sallu ala Nabi Muhammad. Buka mata, buka telinga, buka hati, dengarkan secara seksama. Kita simak secara bersama, pahami bersama apa yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, Profesor Kiai Haji Abdul Somad Batubara, LCDESA PhD. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan untayan mutiara dari apa yang beliau sampaikan. Hati yang gersang menjadi subur
bumi yang kering menjadi basah. Kepada Tuan Guru, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kalau ditanya kaifa halukum tuh jawabannya bi khair, bukan mablul. How are you tonight? Masya Allah. Apa kabar Lubuk Linggau? Panjang betul. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan pula membawa pisau. Kalau mau menengok Ustadz Somad berimamah dan berjubah, datanglah ke Lubuk Linggau. Jadi jamaah ini kadang kalau menengok video-video Ustadz Somad, payah dia membedakan. Ini di mana ini? Ini tausiah di mana ini? Pakai peci hitam, baju putih, macam tak pernah ganti baju. Tapi nanti begitu melihat ada video pakai imamah, pakai jubah 2 lapis, dapat dipastikan 100%. Di mana? Luar biasa. Allahu Akbar. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya. Mudah-mudahan orang-orang yang sudah berbuat baik pada kita semua malam ini panjang umur, sehat badan, keluarganya sakinah. Dari itu. Apa suara apa itu? Atfatal yaji watan alami ya khairal judi wal karami ya khairal judi wal karami. Menangis di pintu Ka'bah, menangis di depan makam Nabi. Ampunkan dosaku ya Allah. Apakah dosa kita diampunkan Allah? Besar ini. Insya Allah dosa kepada Allah, insya Allah. Tapi dosa kepada tetangga, ampunkan dosaku kepada tetangga, rantang belum balik. Ampunkan dosaku kepada tetanggaku ya Allah. Apa dosaku? Pelakor. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dosa kita kepada kawan, kepada sahabat, semuanya terampuni dengan silaturahim insyaallah. Amin. Ini Ustadz Somad ini ngomong aja, ceramah aja, jangan-jangan dia di Riau nggak ada nyambung silaturahim. Silaturahim saya ke tetangga sekitar dekat rumah saya. Setiap Rabu subuh saya buat majlis baca Riyadhus Shalihin. Saya datang ke musola, saya datang ke masjid, datang ke musola, datang ke masjid, musola 2, masjid 2. Supaya apa? Tidak ada alasan masyarakat payah jumpa Ustadz Somad, susah jumpa Ustadz Somad, tak bisa ngundang Ustadz Somad. Aku datang, kau yang tak datang. Betul? Untuk ibu-ibu, sore Jumat, ba'da asar, Jumat kedua, saya bacakan kitab At-Targhib wa Tarhib. Supaya apa? Jumpa dengan orang yang sekarang banyak dicari-cari. Siapa dia? Mak-mak garis keras. Untuk anak muda dibuatkan ada khusus majelis anak muda pakai motor, biker subuhan. Tapi tadi di Lubuk Linggau saya tengok bajunya lain pula, maghriban. Kemana-mana subuhan, ini maghriban, artinya datangnya ke masjid maghrib aja, isya dia di masjid yang lain.
subuh, zuhur, isya, itu semua adalah ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan anak muda kita istiqomah insyaallah. Amin. Alumni Al-Azhar kumpul setiap sebulan sekali. Kami buat yayasan. Kalau dengan adanya yayasan, kita buat pesantren, kita jadi bersahabat, kita jadi bersaudara, kita teruskan. Tapi kalau gara-gara ini kita kelahi, kita caci maki, kita sakit hati, bagus kita hentikan. Betul? Apa pula betul? Program-program ini untuk kebersamaan kita. Kalau dengan acara tabligh akbar malam ini, yang jauh menjadi mendekat, yang retak menjadi terekat, yang tercerai-berai menjadi terikat, maka alhamdulillah. Jangan gara-gara tabligh akbar malam ini malah yang sudah baik menjadi tidak baik. Kau kelahi sama dia kenapa? Itulah gara-gara tabligh akbar Ustaz Somad kemarin. Kenapa? Dia bawa payung, aku nggak dikasihnya, sakit hati. Ya Allah, semua hati yang hancur berkeping, satukanlah dengan kasih sayangmu malam ini ya Allah. Amin. Semua yang pacaran-pacaran, putuskanlah ya Allah. Apa ini doa Ustaz Somad ini? Katanya hati yang hancur berkeping minta disatukan, yang pacaran kenapa minta dipisahkan? Setelah mereka putus malam ini, besok mereka akan menikah dengan yang baik-baik ya Allah. Hampir lagi sesak napas jantung. Begitu saya bilang putuskan, kata dia. Begitu dibilang nikah besok pagi, alhamdulillah. Sampai hati Ustaz Somad mendoakan kami putus. Saya udah pacaran 5 tahun Pak Ustaz. Apa? 5 tahun pacaran tak nikah-nikah? Itu sama macam iklan roti, dibuka, dicelup, dijilat, nggak dimakan-makan. Ya Allah, jaga anak-anak muda yang ada di Lubuk Linggau ini ya Allah. Kalian datang ke rumah bapaknya. Kalau memang kau jantan, kau bukan hanya membawa mawar, tapi bawalah mahar. Datang ke mereka, datang ke bapaknya. Assalamualaikum bapak calon mertua, are you ready to rock? Jangan begitu, langsung kau diusirnya, pergi kau sana setan. Bawalah kiai. Jangan kalian yang ngomong. Walaupun kalian penceramah, walaupun kalian tamat pesantren, walaupun kalian ustad, jangan kalian ngomong. Kok gitu Ustaz? Karena saya jujur enggak saya ngomong. Kiai saya suruh ngomong. Minta sama Kiai Atik Fahmi, biar beliau yang ngomong. Nah, dia pun ngomong. Santri bukan sembarang santri. Santri apa nih Pak Ustaz? Ya santri mau calon menantu bapak lah. Nah, gitu. Kalau saya bawa Ustaz Somad, jangan bawa saya, nanti saya yang diterima. Pede kali Ustaz ini. Saya pede nih, apalagi setelah pakai jubah dan pakai sorban ini. Masya, udah kalian ambil fotonya, udah. Nanti kalau kalian dapat berita, dapat kabar Ustaz Somad meninggal, yang pertama kalian cari adalah foto. Untuk apa? Untuk posting di medsos. Habis itu kalian lingkari wajah saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul? Betul pula kata dia. Jaga-jaga juga ada perasaan saya. Malam ini adalah malam kasih sayang. Jadi kalau Ustaz Somad nampaknya kasar, itu bukan kasar, tapi untuk mengingatkan anak-anak muda kita supaya berlanjut silaturahim yang selama ini hanya berkawan, berteman, bersahabat. Setelah itu lebih dekat lagi. Itu siapa? Itu kawan saya, tapi sekarang sudah jadi ipar saya. Itu siapa? Dulu kami satu sekolah, tapi sekarang kami sudah satu rumah. Yang semangat santri kelas 2 pula. Kalian tak usah pikir nikah, pikir tasrif aja dulu. Doroba doroba dorobu doroba doroba tadrobna dorob tadrob tuma dorob tum dorob tidrob tuma dorob tum tadrob tu dorobna. Masih teringat juga Pak Ustaz, masuk fi'il mudhari, yadribu yadribani yadribuna. Mudah-mudahan adik-adik santri semuanya jadi penghafal Quran, hebat baca kitab, dapat beasiswa ke Amerika, dapat beasiswa ke Jerman,
Otaknya Jerman, otaknya Jepang, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati di antara kamu, bisikkan ke telinganya la ilaha. Tapi Habib Mahdi tidak begitu, kata Ustaz Kemas Ali. Dia masuk ke kamar mandi, dia bersihkan badannya, dia bersihkan semua najis-najis. Habis itu dia duduk, dia talkinkan semua yang ada di kamar ruang rumah sakit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis itu dia koma dan meninggal. Kalimat yang terakhir keluar dari mulutnya persis seperti hadis Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Jadi kalau selama ini ada orang mengatakan itu teori aja, ceramah Ustaz Somad aja, itu sudah terjadi pada guru kita Habib Mahdi bin Syihab. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu juga ucapan kita yang terakhir nanti insyaallah. Amin. Saya mendengar cerita itu dari Ustaz Kemas Ali, datang ke rumah Habib Mahdi dari adik perempuan beliau, langsung yang menjadi saksi melihat. Ibunda adik beliau, kami mendengar, mutawatir riwayatnya, jamaah semua menceritakan. Setelah pulang saya lama merenung berpikir, kenapa Habib Mahdi bisa ucapan terakhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya saya menemukan jawabannya. Apa? Karena setiap majelis maulid, hadis itu yang dia bacakan, afdalu ma yaqulu ana wan nabiyuna min ba'di. Kalimat yang paling utama, yang paling afdal yang diucapkan oleh aku, kata Nabi, dan nabi-nabi sebelum aku, min qabli, sebelum aku, kalimat itu adalah la ilaha. Beliau maulid malam Arba'in, 40 malam maulid, maulid pagi, maulid siang, maulid sore. Kalau satu hari dia ucapkan 3 kali, maka selama 40 hari kali 3 saya ingat, cuman ngetes aja ini jamaah ini kena hujan masih ingat apa enggak, 120 kali. Belum lagi dia berzikir selesai sholat, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha. Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan datang sebelum malaikat maut mencabut nyawa. Mudah-mudahan kita husnul khatimah seperti Habib Mahdi. Doakan supaya Ustaz Somad akhir kalam yang keluar dari mulutnya la ilaha. Bapak kalau terlalu sayang sama ibu, ucapan terakhirmu mama. Ibu kalau terlalu sayang sama bapak, papa. Tapi insya Allah sayang ibu ke bapak karena Allah, sayang bapak ke ibu karena Allah, kalian pun akan mati atas nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tadi waktu dikasih tahu Ustadz Atik Fahmi, Ustadz Somad nanti malam pakai jubah 2 lapis, di dalam putih, di luar hitam, pakai sorban. Saya sudah terbayang gimana panasnya nanti. Ternyata Allah Maha Adil. Malam ini saya pakai sorban, pakai imamah, pakai kolan suah di dalam, pakai jubah 2 lapis, tapi suasana tetap sejuk, adem, ayam dan tentram. Allahu Akbar. Ini berkat doa jamaah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Makanya kita diajarkan Nabi, Allahumma sayyiban thayyiban. Sayyiban, turunkan hujan, thayyiban, menjadi kebaikan. Hujan yang turun tidak terasa panas, hujan yang turun tanam-tanaman tumbuh, mangga, durian, semuanya berbuah. Itu hanya contoh, saya tidak ada request minta. Ini kadang jamaah ini kalau Ustadz Somad ceramah dianggapnya menyindir. Saya adalah Ustadz yang tak pandai sindir menyindir, to the point. Makanya banyak orang nggak mau datang pengajian. Jangan datang ceramah Ustadz Somad, sakit hati saya. Kunci mendengar pengajian Ustaz Somad satu saja, jangan tersinggung dan sakit hati. Kenapa? Karena ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal.
Tapi orang Lubuk Linggau tidak ada yang tersinggung. Kenapa? Dari ujung ke ujung berdatangan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Langkah kaki yang pertama menghapus dosa, yang kedua mengangkat derajat. Pulang ke rumah, dosanya hilang, derajatnya ditinggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kita mau melihat kemeriahan Lubuk Linggau. Yang punya handphone, hidupkan flashnya. Yang tak ada senternya, campakkan handphone tuh. Jangan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin abilillah. Sawasalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahu Akbar. Allah. Nabi pernah tidak mau menyampaikan tausiah, tidak menyampaikan tazkirah, tidak menyampaikan hadis. Kenapa? Karena kata Nabi, rahmat Allah tidak turun karena ada di antara kalian yang putus silaturahim. Apakah orang Lubuk Linggau ada yang putus silaturahim? Tidak ada. Kenapa Ustaz yakin? Karena rahmat turun, itu menunjukkan hujan turun, menunjukkan tidak ada yang putus silaturahim. Mudah-mudahan yang putus silaturahim pulang dari sini sambung. Amin. Kalau ada orang mengejekmu, mencaci makimu, menyumpah serapahmu, pulang dari sini belikan dia sate kambing, kasih cabai banyak-banyak. Jangan. Kasih makanan kesukaannya, kasih kain, kasih pakaian. Tak sanggup kasih makanan, tak sanggup kasih makanan, salaman tak sanggup, senyum, jumpa dia, senyum pun tak sanggup. Ada sungai di sini, masuklah ke sungai. Apa guna hidup banyak tak ada amal ibadah? Silaturahim la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Walaupun sholatnya banyak, walaupun umrahnya banyak, walaupun zikirnya banyak, walaupun maulidnya banyak, kalau putus silaturahim maka tidak akan masuk surga. Di antara kelebihan Habib Mahdi adalah menyambung tali silaturahim. Senin meninggal, malam Selasa kami berkumpul di rumah Ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, Bapak Herman. Sampai di dalam saya jumpa dengan Habib dari Jakarta. Habib datang dari Jakarta. Ya Ustaz, siapa yang ngundang Habib? Yang ngundang saya Habib Mahdi bin Syihab. Dia yang memesankan tiket siang tadi. Siang sebelum meninggal masih sempat memesankan tiket. Jumpa dengan Munsyid. Siapa namanya Ustaz Kawasan? Ustaz Mansur. Ustaz Mansur dari Jakarta. Ya Ustaz Somad. Siapa yang nyuruh datang? Yang nyuruh datang saya Habib Mahdi. Jam 12 siang tadi dia belikan tiket saya. Jumpa dengan 3 orang, 4 orang dari Lubuk Linggau. Yang nyuruh kami datang malam ini Habib Mahdi, Ustaz Somad. Karena malam ini acara rapat terakhir kedatangan Ustaz Somad ke Lubuk Linggau, ke Curug dan ke 4 Lawang. Nanti akan dibahas malam ini. Sebelum meninggal masih sempat mengumpulkan banyak orang. Setelah meninggal, insya Allah umat Nabi Muhammad tetap berkumpul banyak mendoakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyatukan orang, bukan mencerai-beraikan orang, bukan menghancurkan persatuan orang, insya Allah. Amin. Apalagi ini tahun-tahun politik. Jangan kelahi, jangan hancurkan persatuan kita. Satukan dalam bingkai la ilaha illallah. Tuhannya berapa? Satu. Qul huwallahu ahad. Meminta kepada siapa?
Allahus. Ini Abdus Somad, hamba Allah. Yang tempat kita minta itu Allahus Somad. Iyyaka na'budu. Nabinya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya fawalli wajhaka syatral masjidil. Kiblatnya satu, nabinya satu, Allahnya satu, Ka'bahnya satu. Lebih banyak yang menyatukan atau menghancurkan? Menyatukan. Saudara kita yang ada di Palestina yang sedang dibombardir Israel dari Tel Aviv, mereka itu saudara kita, bukan satu negara, bukan satu suku. Mereka Arab. Ustaz Somad, Arab-Arab cemas. Mereka Palestina, kita negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kita bersaudara. Apa yang menyatukan kita dengan Palestina? La ilaha illallah Muhammadur. Selagi masih mengatakan ana Falastini, ana Indonesia, sulit untuk melawan Israel. Betul? Karena dalam hadis dikatakan nanti ketika terjadi perang besar antara orang Islam dengan Yahudi, maka batu akan berkata, apa kata batu? Ya Muslim, haza Yahudi khalfi. Batu akan berkata kepada orang Islam, wahai Muslim, ini di belakangku ada orang Yahudi bersembunyi. Faktulhu, tembak dia, bunuh dia, karena dia memerangi kamu, karena dia mengusir kamu. Tadi saya dapat video orang Israel memutar keran air, membuang-buang air untuk mengejek orang Palestina yang tidak dapat air beberapa hari ini. Mereka membuat video main-mainkan lampu. Kenapa? Karena orang Palestina sedang mati lampu. Tadi kita pun mati lampu sebentar. PLTU, pembangkit listrik takut hujan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah menyala terang benderang. Mudah-mudahan terang benderang insyaallah. Amin. Mereka buat video, mereka nonton TV, mereka main handphone sambil ngejek-ngejek orang Palestina. Nanti kata Nabi, batu akan berkata, ya Muslim. Batu itu tidak mengatakan ya Falastini, ya Indonesia, ya Saudi, ya Misri. Kalau masih begitu, belum ada kemenangan. Nanti mereka akan mengatakan ya Muslim, maka kita katakan ana Muslim. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal carakan Palestina, karena ini bukan masalah agama. Ini peperangan antara Israel dengan Palestina. Indonesia jangan ikut-ikutan. Bodoh, botol. Ini masalah agama. Karena orang Yahudi meyakini bahwa di Palestina ada Temple of King Solomon. Ini agama, bro. Mereka meyakini ada kuil Solomon. Itu hanya pernyataan omong kosong mereka saja. Orientalis, tidak Islam, namanya George Jaroudi. Setelah masuk Islam di Prancis, dia tulis buku. Dalam buku itu dia katakan, orang Yahudi membangun negara berdasarkan mitos. Mereka punya mitos bahwa di bawah Masjidil Aqsa ada Temple of King Solomon, yang menurut kita adalah Nabi Sulaiman. Mereka mengatakan itu King Solomon. Mereka katakan itu Raja King Solomon. Kita menyebutnya Sulaiman. Ada pula yang mengatakan kerajaannya sampai ke Yogyakarta, itu jadi Sleman. Kita meyakini dia adalah Nabi Sulaiman. Kita tidak ada urusan dengan Temple of King Solomon. Mereka mau hancurkan Masjidil Aqsa, maka di samping Masjidil Aqsa mereka bangun terowongan-terowongan. Mereka lobangi, mereka akan hancurkan. Nanti mereka akan bangun Temple kuil Solomon di atas. Ini bukan masalah nasionalisme, ini masalah agama. Kan punya handphone,
Buka handphonenya, tulis di situ Temple of King Solomon. Tak tahu cara nulis temple? Mari saya ajarkan. Buka handphone, tulis Google situ Temple of King Solomon. Udah pilih gambar. Habis pula pakai. Nampak? Inilah yang akan mereka bangun. Inilah yang akan mereka bangun. Kuil King Solomon. Di mana letaknya? Letaknya di bawah Masjidil Aqsa. Mereka mau ratakan Masjidil Aqsa itu. Kata mereka, dongeng mereka, mitos mereka. Apakah kita rela Masjidil Aqsa dihilangkan? Mau keluar darah? Tak usah keluar darah, keluar duit aja dulu. Melalui dompet duafa. Jangan langsung kirim, nanti dituduh teroris. Jangan langsung transfer, mesti ke lembaga yang resmi. Di antaranya dompet duafa, diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdaftar di Menkumham. Saya tidak mau ada orang Lubuk Linggau pulang dari sini mengambil senjata, saya mau ke Palestina. Jangan guys. Berangkat dari Lubuk Linggau ke Palestina, 3 hari berikutnya keluar berita, anak-anak yang dari Lubuk Linggau pucat, tidak makan lontong sayur 3 hari. Insya Allah kita bangkitkan semangat persaudaraan. Yang dibom itu apa? Tempat minum mereka, sumur tempat air. Mereka panggilkan mobil chorsman, mereka tumpahkan. Tempat air sumur bukan mudah. Di tanah Jazirah Arab beratus meter menanam pipa baru dapat mata air. Bukan macam kita, tempat kita di atas air, di bawah air, tak perlu minta hujan, banjir lebat. Kecuali memang beberapa saat ini kita kesulitan air. Tapi malam ini Masya Allah, tabarakallah. Tapi di Jazirah Arab, di Palestina, mereka masukkan semen ke dalam. Supaya apa? Supaya orang Palestina mati pelan-pelan. Saya setiap subuh minta doa kunut nazilah, mohon kepada Allah, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 doa tambah pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baru mintakan sama Allah, Allahumma ansur, tolong ya Allah ikhwananal mujahidina fi Palestin. Imam-imam mesti memintakan tolong kepada Allah. Doa, doa silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Ustaz-ustaz, sampaikan, ini bukan masalah negara saja, ini bukan masalah nasionalisme saja, tapi ini adalah masalah agama saudaraku. Tapi bukan gara-gara ini lalu kita di Indonesia menjadi bertengkar berkelahi. Kita tetap jaga persatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga NKRI? Takbir! Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Mesir. Betul? Siapa nama presidennya? Gamal Abdul Nasir. Persahabatan yang erat dengan Presiden Insinyur Soekarno-Hatta. Mufti pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 bukan Mufti Saudi Arabia. Mufti mana? Mufti Al-Husaini dari Palestina. Kita bangsa Indonesia berutang budi kepada Palestina. Betul? Itulah mengapa Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya di sidang PBB dengan lantang menyatakan menolak penjajahan. Kenapa? Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan, dan tuh yang hafal itu anak pesantren. Anak pesantren hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Siapa bilang pesantren sarang teroris? Siapa bilang pesantren sarang radikal?
pesantren radikal terhadap Belanda, pesantren radikal terhadap Jepang. Kalau pesantren tidak radikal, kita masih dijajah Belanda. Betul? Datang Belanda, kamu mau melawan, kami tidak radikal Belanda, matilah kita. Mereka lah yang berteriak tanggal 22 Oktober, Hari Pahlawan, tanggal 10 November. Betul? Tapi sebelum tentara-tentara menembak Belanda, orang jangan lupa 22 Oktober Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, maka matinya mati syahid. Dia tidak kena azab kubur, dia tidak merasakan sakratul maut, dia langsung masuk surga. Maka bergejolak Surabaya, bergejolak Tanah Jawa, bergejolak Sumatera, bergejolak Kalimantan, bergejolak Sulawesi. Merekanya semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Akhirnya Belanda pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang, pulang ke Amsterdam. Yang tinggal terong Belanda. Belanda pulang karena darah para syuhada yang insya Allah akan kita peringati sebagai 22 Oktober sebagai hari santri. Siap berjuang? Perjuangan kita lewat pendidikan, belajar di pesantren. Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah, Ar-Risalah, Mazra'ullah, maka insya Allah inilah yang akan menyelamatkan anak kita dari narkoba, dari pacaran, dari LGBT, dari sabu-sabu, dari ganja, dari pil anjing gila, dari lem kambing. Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak Polisi tidak cukup untuk mengawal anak-anak kita, karena jumlah polisi di Indonesia tidak sesuai lagi dengan jumlah rakyat Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara maju, beban Bapak polisi berat. Maka cara meringankan beban negara, memasukkan anak ke pesantren. Bagi yang sudah memasukkan, alhamdulillah. Bagi yang belum mendaftarkan, daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Yang sudah saya kasih tahu tidak juga mau memasukkan anak ke pesantren, siap-siap anakmu akan masuk ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Ustadz, doanya tak baik. Ini bukan doa, ini kenyataan. Berapa banyak anak-anak berprestasi tapi homo, berprestasi tapi zina, berprestasi tapi cacat mental, berprestasi tapi tak sholat. Anak pesantren insya Allah fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, ijazahnya diakui Kementerian Agama, diakui Dignas Pendidikan Nasional. Kalau bahasa Arab jangan tanya lagi, hafalan Qurannya apalagi. Qori yang membaca Quran tadi adalah alumni kita. Siap masukkan anak ke pesantren? Dari bunyinya nggak siap. Siap masukkan anak ke pesantren? Siap wakafkan tanah untuk pesantren? Takbir! Kenapa Ustaz takbir? Musir setan. Tadi saya mulai tausiah jam 9, sekarang sudah jam 10:60. Masih tahan sejam lagi? Masih kuat berdiri? Saya nggak kuat. Masya Allah, tabarakallah. Salat Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali tahami Mulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wal saqalaini wal fariq
وإني من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Apa cita-cita Israel? Bisa dilihat dari benderanya. Bagaimana bendera Israel? Mana handphone tadi kok hilang? Tulis di situ bendera Israel. Yang masih ada paketnya. Mau saya tunjukkan cemana benderanya. Bendera Israel. Sudah nampak? Nampak benderanya? Ada biru di atas, ada biru di bawah. Apa arti biru di atas? Sungai Nil. Apa biru di bawah? Sungai Efrat. Sungai Nil di mana? Dekat Sungai Batanghari pula. Sungai Nil di Mesir, Afrika Utara. Yang di bawah Sungai Efrat di Irak. Apa maksudnya? Mereka mau membuat negara namanya The Great Israelian, yang batasnya dari Sungai Nil ke Sungai Efrat. Apa arti lambang bintang segi 1, 2, 3, 4, 5, 6? Bintang segi 6 adalah simbol King David, sejarah Nabi Daud yang mereka selewengkan. Mereka mau membuat sebuah negara kerajaan Great Israelian yang batasnya dari Sungai Nil ke Sungai Efrat. Kalau Sungai Nil ke Sungai Efrat, maka semua negara-negara ini masuk. Mesir masuk, Suriah masuk, Lebanon masuk, Palestina masuk, Yordania masuk, Iran masuk, Saudi Arabia masuk. Negara besar, big state. Setelah itu dia akan menguasai dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Asia Tenggara? Selain dari Yahudi, akan dijadikan sebagai goim. Goim adalah keledai tunggangan. Mau jadi keledai? Mau jadi tunggangan Yahudi? Maka kita jangan sampai mengatakan itu bukan urusan Indonesia, itu urusan Palestina, itu urusan Israel. Kita adalah bangsa Indonesia yang bertanah air satu, berbangsa satu, bertumpah darah satu, berbahasa satu. Sejak 1928, merdeka 1945, dan kemerdekaannya bukan main-main. Hari apa kita merdeka? Hari Jumat. Bulan apa kita merdeka? Bulan Ramadan. 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Jatuh pada bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur. Dipilih Bung Karno tanggal 17. Kenapa? 17 kali kita bersujud, menempelkan kening ke lantai, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan sembarangan. Kenapa tidak dipilih hari Sabtu? Kenapa tidak dipilih hari Ahad? Kenapa tidak dipilih hari Kamis? Karena kita mengutamakan hari Jumat. Allah menciptakan Adam. Hari Jumat Allah menurunkan Adam ke dunia. Hari Jumat dipilih sebagai hari yang paling utama. Jadi orang Indonesia mengenang kemerdekaan Indonesia setiap hari Jumat. Allahu Akbar. Anak-anak pesantren belajar agama Islam, belajar akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu enaknya kita tausiah di Lubuk Linggau ini. Hafal semua jamaah. Yang nggak hafal, gerak-gerakkan aja. Suaranya diisi oleh santri-santri kita. Itu namanya sifat 20 lip sync. Wujud qidam baqa
mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Akidahnya adalah akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Akidahnya adalah akidah bukan Wahabi, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Murji'ah, bukan Mu'tazilah, tapi akidahnya adalah akidah Ahlis Sunnah. Ya Allah, jaga Sumatera Selatan, jaga Lubuk Linggau, jaga Indonesia dalam akidah Ahlus Sunnah wal. Yang bisa memerdekakan Palestina hanya Ahlus Sunnah. Siapa yang memerdekakan pertama? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Ahlus Sunnah. Siapa yang memerdekakan? Salahuddin Al-Ayyubi, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Sunni. Apa kata orang mengejek Imam Al-Ghazali? Apa itu Al-Ghazali? Tidak pernah menyuruh orang berjihad ke Palestina. Orang lupa yang memerdekakan Palestina Salahuddin Al-Ayyubi, dan dia menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Semangat jihadnya bangkit setelah membaca kitab Ihya, dan kitab Ihya Ulumuddin dibaca di pondok pesantren Indonesia. Maka jangan cerita mati kepada para santri, karena mereka sudah baca Ihya, mereka siap mati. Kenapa mereka tidak berangkat ke Palestina? Karena belum ada komando jihad dari ulil amri. Mereka bukan Khawarij, mereka tetap taat. Perjuangan mereka dengan bantuan support. Saudara kita tak lama lagi akan kedinginan. Bulan Januari, bulan Desember, turun selimut, makanan, keju, roti, daging. Kita bantu dengan uang, tidak membeli senjata. Kita takut dituduh teroris, kita tak takut sama manusia, kita hanya takut kepada Allah, tapi tetap taat aturan. Jangan gara-gara ini malam ini ceramah, besok pagi gak pakai helm. Tangkap sama Pak Polisi. Kenapa gak pakai helm? Saya hanya takut pada Allah. Kata Pak Polisi, memangnya kau aja yang hadir tabligh akbar, aku yang ngawal Ustaz Somad tadi malam. Memang kau tidak, memang insya Allah kau tidak kufur, tapi kena tilang pasti. Tetap ikut aturan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan Ustaz Somad pada malam hari ini. Mudah-mudahan 1 jam ini bernilai ibadah dan amal soleh insyaallah. Puncak dari tabligh akbar bukan tausiah, tapi adalah doa yang dibacakan oleh kiai dengan hati yang ikhlas. Di saat turun hujan, turunnya barokah bersama ramai orang baik, maka insya Allah doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh guru kita yang familiar kita sebut dengan sebutan apa? Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saatnya kita berada di penghujung acara untuk berdoa bersama. Kita berdoa bersama di penghujung acara kita pada malam hari ini. Kami mohon untuk memimpin doa pada malam hari ini orang tua kami yang terhormat Kiai Haji Dr. Saiful Hadi Pak APBA. Kepada Abah Haji dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon keikhlasannya dan kekhusyuannya kita berdoa bersama. Doa adalah senjata umat Islam. Karenanya mari kita lakukan sepenuh hati, dan tidak hanya untuk orang lain tapi juga untuk kita semua dan orang-orang yang kita cintai bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir li jami'i ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li ruhi Habib Mahdi bin Muhammad Syahab wa usulihi wa furu'ihi wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhumul jannata ma'al abrar wa a'idhum min azabin nar wa min fitnatil qabr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur juyushal muslimin wa asakiral muwahhidin fi Palestin. Allahumma ansur juyushal muslimin wa asakiral muwahhidin wa ahlikil kafarata wal rafidata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurna alaihim ya rabbal alamin. Allahumma shattit syamlahum wa mazziq jam'ahum wa qallil adadahum wa zalzil aqdamahum wa anzil azaban aliman alaihim biqudratika ya rabbal alamin. Ya Rabbana Ya Rabbana unsur lana juyushana ayyidhum biquwwatin alal yahudil mu'tadin. Dammiril yahud dammiril yahud dammiril yahud annakithina lil uhud warsil azaban daiman ala tughatiz zalimin. Ya Rabbana bil Mustafa wa alihi ahlil wafa farrij bihim kurubana warham jami'al muslimin. Rabbana ya Allah ya Rabbana alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.